Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Bantuan logistik yang tidak mencukupi membuat para korban banjir di Aceh Singkil berebut makanan. Mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya, Ketua KPK Firly Bahuri justru kunjungi Aceh. Kerajinan tangan tenun Aceh memukau pengunjung Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 yang berlangsung di Banda Aceh. Para korban banjir Aceh Singkil berebut makanan yang disediakan dapur umum. Mereka khawatir tidak kebagian makanan lantaran pasokan logistik masih kurang dibanding kebutuhan. Korban banjir yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa menyerbu dapur umum sekadar ingin mendapatkan makan siang. Sepiring nasi dan 1 porsi mie instan sangat bernilai bagi ribuan jiwa korban banjir yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Singkil. Keberadaan dapur lapangan di satu sisi sangat membantu para korban banjir. Namun dapur lapangan sebagai penyedia logistik dapur umum belum mencukupi kebutuhan makanan korban bencana alam banjir. Petugas BPBD bersama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil baru membuka 2 dapur lapangan atau dapur umum di Desa Ujung Bawang. Dapur umum ini melayani korban banjir dari 3 desa yaitu warga Desa Ujung Bawang, Pea Bumbung, dan Desa Selok Aceh. Hari ini sudah kita siagakan mobil dapur umum lapangan 2 unit, 1 punya BPBD, 1 punya Dinas Sosial yang ada berlokasi di Desa Ujung Bawang. Di sini kita mengcover 3 desa. Yang pertama Desa Ujung Bawang, yang kedua Desa Pea Bumbung, yang ketiga Desa Selok Aceh. Kita masih menunggu hasil dari pantauan versi kita di lapangan. Kalau memang nanti masyarakat desa yang lain juga membutuhkan dapur lapangan, kita siap sedia untuk menyediakan. Untuk sementara masih 2 dapur umum yang dibangun petugas. Sementara dapur lapangan di desa lain masih menunggu kajian atau tergantung kebutuhan. Banjir yang merendam 14 desa di Kecamatan Singkil belum surut sehingga mengganggu aktivitas warga. Sebagian besar rumah terendam, terutama bagian dapur sehingga para ibu rumah tangga tidak bisa memasak. Ke-14 desa yang terendam antara lain Desa Pea Bumbung, Desa Ujung Bawang, Desa Teluk Ambun, Desa Kota Simboling, Desa Rantau Gedang, Desa Teluk Rumbia. Demikian juga Desa Sukamakmur, Desa Pemuka, Desa Takal Pasir, Desa Pasar, Desa Siti Ambia, Desa Pulau Sarok, dan Desa Selok Aceh juga terendam ketinggian banjir bervariasi antara 70 cm hingga 1 meter. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Jangan Banjir yang tak kunjung surut menyebabkan korban banjir Singkil mulai terserang berbagai penyakit. Korban banjir umumnya terserang penyakit kulit, batuk, demam, dan gatal-gatal. Petugas puskesmas pun mulai menggelar pengobatan gratis untuk melayani para korban banjir yang menderita penyakit. Korban banjir mengeluhkan penyakit gatal-gatal, demam, hingga batuk. Keluhan para korban banjir disebabkan permukiman mereka hampir sepekan terendam hingga mengundang berbagai penyakit. Pengobatan gratis yang dipusatkan di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil melayani para korban banjir setempat dan warga terdekat. Desa Ujung Bawang 1 dari 14 desa di Kecamatan Singkil yang terendam paling parah.
Warga mengaku sangat terbantu mengingat banjir telah melumpuhkan aktivitas warga. Sehingga warga desa Ujung Bawang, Tea Bumbung, dan Selo Aceh pantas bersyukur. Oh, sakit gatal-gatal. Gatal-gatalnya akibat apa, Pak? Akibat kebanjiran inilah untuk air. Akibat air. Selain itu apa lagi, Pak? Penyakitnya Pak, ada anak, ada keluarga, Pak? Ya, selain itu pilek-pilek, sakit kepala. Terus ada lagi sakitnya, Pak? Di masyarakat, Pak? Ya, kendala air ini lantaran apa kan naik, ya usaha pun terbengkalai semua. Sementara 14 desa yang terendam banjir belum surut. Akibatnya ratusan rumah warga terendam. Sedikitnya 2.759 keluarga atau 9.713 jiwa warga terdampak banjir. Namun warga yang mengungsi hanya 40 jiwa. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri memilih berkunjung ke Aceh. Firly tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar sekitar pukul 3 sore menumpang pesawat milik maskapai Garuda Indonesia. Ketua KPK turun di terminal kedatangan khusus Bandara Sultan Iskandar Muda dijemput Sekda Prof, Bustami, dan beberapa staf protokoler kantor Gubernur Aceh. Saat tiba di ruangan VIP Bandara SIM, Firly Bahuri yang mengenakan topi hijau dan kacamata menyalami para pejabat teras Kodam Iskandar Muda yang sedang menjemput asisten personalia KSAD. Firly enggan disapa wartawan sambil bergegas masuk ke ruangan VIP lainnya. Tak lama kemudian, ruang tersebut langsung ditutup untuk media. Beberapa petugas protokoler kantor gubernur lalu lalang di gedung VIP Bandara SIM. Para awak media menunggu untuk meminta tanggapan Firly namun gagal, karena Firly memilih keluar dengan mobil jemputan yang sudah disiapkan di dalam garasi sebelumnya. Firly menumpang minibus dengan kawalan Polantas dan pengamanan tertutup dari Polda Aceh saat meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar. Sejumlah alat peraga kampanye APK yang terpasang di sepanjang jalan utama di Aceh Utara dibongkar paksa petugas. APK berupa spanduk dan baliho serta poster dibongkar karena dinilai melanggar aturan apalagi dipasang sebelum masa kampanye pemilu dimulai. Petugas gabungan dari Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Aceh Utara bersama Kesbangpol Satpol PP setempat membongkar paksa ratusan APK pemilu 2024. Pembongkaran terpaksa dilakukan setelah peringatan petugas untuk mengurus parpol dan caleg diabaikan. APK yang dibongkar berisi materi kampanye, seperti ajakan untuk mencoblos nomor urut, visi misi hingga pencitraan diri caleg. APK tersebut terlanjur dipasang padahal masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Pembongkaran paksa APK dilakukan di dua lokasi yakni kawasan Pasar Panton Labu dan Pusat Kota Lok Sukun. Dua pusat pasar kecamatan dan ibu kota Kabupaten Aceh Utara ini paling banyak ditemukan APK. Kalau menurut amatan kami berdasarkan data dari Panwascam, kalau APK yang melanggar mungkin ratusan, tapi pada hari ini kami melakukan penertiban yaitu di dua kecamatan yang semulanya agendanya di lintas nasional dari Bandar Labu sampai ke Rumane, tapi dengan banyaknya APK dan baliho yang besar, mengingat waktu yang terbatas, maka kami prioritaskan hari ini cuma dua kecamatan yaitu Bandar Labu dan Lok Sukun, dan itu puluhan baliho dan spanduk sudah ditertibkan oleh teman-teman kami di Satpol PP. Pembongkaran APK di wilayah Aceh Utara berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Panwaslih telah menyurati pengurus partai politik peserta pemilu untuk menurunkan APK setelah penetapan daftar calon tetap DCT. Namun masih ada partai politik dan caleg peserta pemilu yang tidak mematuhi aturan.
Panwasli Aceh Utara mendesak para peserta pemilu agar segera menurunkan APK sendiri karena belum memasuki masa kampanye. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.